Selamat datang Infonomi di Oppo A6 Pro dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan serta mengatur hotspot portable Anda. Jadi untuk memulai, geser ke bawah dari sisi kanan atas layar seperti ini. Dan ini akan menampilkan semua tombol pintasan yang sudah ditambahkan secara default. Sekarang kita sedang mencari tombol pintasan hotspot, yang mana tidak terlihat di halaman pertama. Mari kita lihat di halaman kedua. Itu ada di halaman kedua. Sekarang jika Anda tidak melihat tombol pintasan hotspot di kedua halaman, ini mungkin berarti Anda perlu menambahkannya sendiri. Dan Anda bisa melakukannya dengan mengklik ikon pensil di sini. Ketika Anda mengkliknya, Anda akan melihat semua tombol pintasan yang sudah ditambahkan di sini. Lalu di bawahnya, di halaman yang bisa digulir ke samping ini, Anda bisa menambahkan tombol pintasan lain ke dalam daftar. Jadi ini adalah semua tombol pintasan yang belum ditambahkan, dan Anda akan mencari yang merupakan hotspot. Saat Anda melihatnya, Anda tinggal mengkliknya dan Anda dapat melihatnya ditambahkan secara otomatis. Klik selesai dan ini akan menyimpan perubahan, dan Anda seharusnya dapat melihat tombol ini di suatu tempat. Jadi untuk langkah sekarang, silahkan Anda temukan kembali bagian judul hotspot tersebut, kemudian tahanlah sejenak di posisi ini, lalu segera pilih menu pengaturan lainnya yang tersedia di sana. Sebenarnya ponsel ini sudah memiliki fitur tersebut sejak awal, dan itu cukup bagus, kata Sandi. Jadi sebenarnya saya tidak mengulinya. Ponsel melakukan ini untuk saya, memilih kata Sandi. Ini adalah yang dihasilkan secara acak. Dan jika berbicara soal Oppo, mereka punya cara yang agak aneh dalam menggabungkan 4 huruf acak dan 4 angka acak. Sangat terspesialisasi dalam jenis pesanan yang serupa dengan ini. Susunan huruf dan angka yang berantakan seperti biasanya. Namun, saya tetap menyarankan untuk langsung menyingkirkannya saja. Dan atur kata sandi baru sendiri, yang bisa sesederhana 1-8 angka misalnya, atau huruf, tidak terlalu penting. Sekarang, otak saya sehalus bola pantai. Jadi, saya lebih suka memiliki kata sandi hotspot yang sangat sederhana, agar saya bisa mengingatnya tanpa kesulitan. Dan karena ini hanya hotspot, seberapa aman kata sandi Anda sebenarnya tidak terlalu penting. Hotspot Anda pada dasarnya akan selalu mati saat Anda tidak menggunakannya. Jadi, waktunya di mana Anda menggunakannya mungkin tidak akan setiap hari. Tidak akan digunakan dalam jangka waktu yang lama, jadi kekuatan kata sandi sebenarnya tidak terlalu penting. Nah, di sini juga ada opsi seperti pita AP. Jadi kita punya 2,4 GHz dan 5. Sekarang ada penjelasan singkat, jadi yang satu lebih kompatibel, atau yang satunya lebih cepat. Nah, itu semua terdengar bagus dan menyenangkan. Di sini penjelasannya. Ini adalah penjelasan yang sangat disederhanakan. Dan untuk keperluan hotspot, sebenarnya penjelasan ini agak bodoh. Sejujurnya, ini justru kontraproduktif dengan apa yang mungkin dicari orang. Jadi, mari kita bahas penjelasannya di sini, karena ini mungkin bisa menyelamatkan kalian. 2,4 GHz memang akan menjadi yang lebih kompatibel, benar. Ini adalah yang lebih lama, yang digunakan oleh hampir semua perangkat yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Sekarang, konektivitas 5 GHz akan lebih cepat, lebih stabil, dan mendukung lebih banyak perangkat yang terhubung secara bersamaan. Setidaknya, koneksinya sendiri memang begitu. Tidak yakin apakah ponselnya juga begitu, tapi bagaimana juga? Itulah keuntungannya. Sekarang, kekurangannya adalah pada 5 GHz. Jika perangkat apapun yang ingin kamu hubungkan ke hotspot ini tidak mendukung 5 GHz, yang mana? Jika kamu milih ini, ponselmu akan menyiarkan sinyal. Lalu perangkat yang ingin kamu hubungkan ke hotspot ini tidak akan bisa melihat hotspot ini, yang jelas-jelas bertentangan dengan tujuan hotspot. Jadi itu salah satu halnya. Hal lain yang ingin saya sebutkan adalah, ini memang cepat. Itu cara paling bodoh untuk melihat ya. Ini adalah jaringan seluler. Kamu sama sekali tidak peduli seberapa cepat itu. Kamu tidak akan mendorong jaringan 2,4 GHz hingga batasnya dengan jaringan seluler. Setidaknya mungkin tidak untuk 1 atau 2 dekade ke depan menurut saya. Saat ini, ponsel saya dengan jaringan yang cukup bagus hanya mendapatkan 30 megabit per detik. Di rumah saya mendapatkan 20 kali lipat lebih banyak. 600. Dan untuk 600 saya memang punya jaringan 5 GHz dan itu cukup bagus. Namun saya juga bisa menggunakan versi 2,4 dan mungkin tidak akan melihat perbedaan yang signifikan. Segala hal maksudnya dipertimbangkan secara realistis.
Selain itu, hal penting yang tidak disebutkan di sini adalah jika Anda tinggal di daerah yang sangat padat penduduknya, mungkin seperti kota New York. Dan ada banyak sekali jaringan 2,4 GHz di sekitar kita, dengan banyak sekali perangkat berbeda yang terhubung ke dalamnya. Anda pasti akan melihat beberapa masalah. Jadi Anda mungkin akan mengalami beberapa masalah koneksi, seperti terputus, atau secara umum akan menjadi masalah besar bagi Anda. Dalam kasus seperti ini, pada dasarnya yang terjadi adalah gangguan dari sinyal Wi-Fi 2,4 lainnya. Dan perangkatnya jadi kesulitan untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Terlalu banyak hal yang terjadi di frekuensi ini, dan perangkat tidak benar-benar bisa memilahnya. Perangkat bisa saja, tapi tidak tahu mana yang mana, karena terlalu banyak gangguan, intinya begitu. Jadi, dengan mengubahnya ke 5 GHz yang Anda gunakan sekarang, bisa dibilang frekuensi ini sedikit lebih jarang digunakan. Dan frekuensi ini akan sedikit lebih terbuka. Dan bahkan jika tidak, 5 GHz memang dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Frekuensi ini memang berusaha mengatasi masalah yang ada pada 2,4. Jadi jika Anda tinggal di area yang sangat padat seperti yang saya katakan, New York City, Anda mungkin ingin beralih ke 5 GHz. Namun, semua ini tidak berlaku jika perangkat yang ingin Anda hubungkan tidak mendukung 5 GHz. Jadi dalam kasus ini, Anda tidak punya pilihan lain dan harus menggunakan 2,4. Pilihan lain di sini adalah sembunyikan hotspot. Anda bisa menggunakan fitur itu jika mau, tapi saya tidak merekomendasikannya. Ini berarti Anda harus mengetik secara manual nama lengkap yang bisa Anda lihat di sini, beserta kata sandinya. Semuanya harus benar dan persis sama. Dan kalau Anda melewatkan satu hal kecil saja, ya Anda tidak akan bisa terhubung kemana-mana. Ingat itu baik-baik. Saya lebih suka mematikan fitur itu supaya saya tidak perlu melakukannya secara manual. Saya bisa menemukan jaringan saya dari daftar yang ada. Dan yang terpenting, setiap kali Anda mengubah pengaturan di sini, pastikan Anda selalu mengklik simpan agar perubahan benar-benar tersimpan. Setelah itu, cari tombol pengalihnya dan cukup ketuk untuk menyalakannya. Di sini juga ditampilkan berapa banyak perangkat yang terhubung, yang cukup membantu. Selain itu, jika kita kembali ke pengaturan dan masuk ke... Oh, ini dia, ada di sini. Matikan hotspot pribadi secara otomatis. Hotspot ini akan otomatis dimatikan jika tidak ada perangkat yang terhubung selama 10 menit, dan opsi ini diaktifkan secara default. Dan ini akan membantu Anda. Sebenarnya ini adalah fitur yang cukup meningkatkan kenyamanan. Jadi ketika Anda selesai menggunakannya, dan misalnya Anda beranjak pergi, tapi lupa mematikan hotspotnya. Perangkat Anda akan mulai menghitung mundur selama 10 menit. Setelah itu, hotspot akan otomatis dimatikan sendiri. Saya tidak menyarankan untuk mematikan fitur ini. Namun, jika Anda mengalami masalah di mana hotspot Anda mati tanpa alasan yang jelas, Anda mungkin perlu memeriksa pengaturan ini dan mungkin mematikannya. Jadi, jika ingin mematikannya, Anda cukup mencari tombol pengaturannya dan cukup ketuk lagi, lalu selesai. Jadi, dengan penjelasan tadi, semoga Anda merasa ini sangat membantu. Dan jika iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.